Selama ribuan tahun, orang-orang hanya mengenal planet Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus yang dapat dilihat menggunakan teleskop sederhana atau bahkan dengan mata telanjang jika kondisinya memungkinkan. Tapi pada akhir abad ke-18, seorang astronom terkenal bernama Sir William Herschel menemukan sebuah planet baru yang berwarna biru es. Awalnya mereka mengira itu adalah bintang, tapi kemudian menyadari itu sebuah planet. Sekarang kita mengenalnya sebagai Uranus, sebuah planet yang jaraknya lebih dari 19 kali lipat jarak bumi ke matahari. Saking jauhnya, Uranus butuh waktu 84 tahun untuk menyelesaikan satu kali putaran mengelilingi matahari. Selain itu, astronom ini juga menemukan banyak hal menarik lainnya di luar angkasa, seperti bintang ganda dan nebula. Pada pertengahan tahun 1800-an, para ilmuwan melihat ada sesuatu yang menarik Uranus dan menggeser orbitnya. Mereka mengira ada planet lain di luar sana dan menggunakan matematika untuk memprediksi lokasi planet itu. Akhirnya, pada tahun 1846, mereka menemukan Neptunus menggunakan teleskop. Planet ini terlalu redup untuk dilihat dengan mata telanjang karena jaraknya sangat jauh dari matahari. Sungguh menarik, entah berapa banyak planet lain yang mungkin ada di luar sana bersembunyi di kegelapan tata surya kita. Pada pertengahan tahun 1800-an, para astronom melihat ada sesuatu yang tidak biasa di langit. Sebuah planet kecil berbatu bernama Merkurius berperilaku aneh. Planet ini tidak mengikuti orbit yang seharusnya. Salah satu astronom tersebut adalah seorang ilmuwan Prancis yang cerdas, bernama Urbain Le Verrier. Dia mengemukakan teori bahwa mungkin ada planet lain di tata surya kita yang belum ditemukan. Planet ini berada di antara Merkurius dan Matahari. Planet hipotetis ini, yang ia beri nama Vulkan dari nama dewa api Romawi, memiliki permukaan yang sangat panas, dan ini bisa berpotensi menjelaskan perilaku aneh Merkurius. Dia memang tidak sepenuhnya yakin Vulkan adalah satu-satunya objek yang mengganggu orbit Merkurius. Tapi, karena antusias dengan kemungkinan ditemukannya planet baru, para astronom di seluruh dunia pun menyukai ide keberadaan Vulkan. Untuk sebuah planet yang belum ditemukan, banyak orang bertekad untuk mengembangkan ide dan mencari informasi tentangnya. Sebagian ilmuwan mengira tidak mungkin mereka melewatkan planet lain sebesar Merkurius. Rasanya sulit untuk tidak melihatnya. Tapi, ada kemungkinan planet yang lebih kecil berada di dalam orbit Merkurius yang jaraknya sangat dekat dengan matahari, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Salah satu teori mengatakan jaraknya sekitar 21 juta kilometer dari matahari. Merkurius adalah planet dengan orbit paling eksentrik di tata surya kita, tapi titik terdekatnya ke matahari sekitar 46 juta kilometer. Artinya, Vulkan berada kurang dari setengah jarak tersebut. Teori ini kemudian mengatakan jika Vulkan ada, planet itu akan mengorbit matahari setiap 19 hari 18 jam dan jalurnya miring sekitar 12 derajat relatif terhadap jalur planet-planet lain di tata surya kita. Posisi terjauh Vulkan dari matahari masih terlalu dekat untuk bisa dilihat dengan mata telanjang, bahkan saat senja. Satu-satunya kesempatan untuk melihat Vulkan adalah saat gerhana matahari atau saat ia melintas di depan matahari, yang menurut teori terjadi 2-4 kali dalam setahun. Mereka memiliki teori bahwa planet misterius ini berada sangat dekat dengan matahari, sehingga hanya bisa dilihat saat gerhana matahari total ketika bulan menghalangi cahaya matahari yang menyilaukan. Jadi, setiap kali terjadi gerhana, para ilmuwan mengamati matahari dengan harapan bisa melihat Vulkan. Mereka berusaha keras, tapi tetap saja tidak bisa menemukan planet misterius ini. Beberapa astronom mengaku melihatnya saat gerhana, tapi tidak ada yang bisa memastikan atau menemukan buktinya. Teori tentang Vulkan pun dilupakan untuk sementara. Einstein punya pemikiran berbeda. Kamu tahu tentang teori relativitas umumnya kan? Disitulah ia menyatakan bahwa gravitasi bukanlah suatu kekuatan alamiah, tapi hasil dari melengkungnya ruang waktu karena kehadiran objek-objek luar angkasa raksasa, seperti planet dan bintang. Planet-planet mengitari matahari pada orbit yang tetap karena ruang waktu melengkung, yang berarti planet-planet itu seperti jatuh ke arah bintang pusat tata surya kita. Dan Einstein coba menjelaskan orbit Merkurius yang tidak biasa ini menggunakan teori relativitasnya. Tidak seperti planet-planet lain di tata surya kita, orbit Merkurius tidak melingkar. Orbit Merkurius tampak sedikit bergelombang, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Einstein mengatakan hal ini mungkin terjadi karena gravitasi matahari yang sangat besar membuat struktur ruang waktu di sekelilingnya melengkung. Menurutnya, ada kemungkinan ini sedikit mengubah orbit Merkurius.
butuh waktu cukup lama bagi komunitas ilmiah untuk menguji teori ini. Dan pada akhirnya, teori ini nampaknya merupakan penjelasan yang paling masuk akal. Meskipun teori Einstein memberi penjelasan yang lebih elegan terkait orbit Merkurius yang aneh, sebagian ilmuwan masih menaruh harapan pada vulkan. Sangat sulit untuk melepas ide keberadaan vulkan, karena Merkurius juga planet yang sangat sulit dilihat dari bumi. Tapi kemudian, semakin banyak ilmuwan yang mulai menerima teori Einstein melebihi imajinasi mereka. Dan mereka pun mengamati gerhana matahari total, khususnya untuk menguji teori relativitas Einstein, bukan karena vulkan. Vulkan bukan satu-satunya planet hipotetis yang banyak dibicarakan. Di era yang lebih modern, beberapa percaya kemungkinan adanya planet misterius yang bersembunyi di bagian luar tata surya kita. Tapi yang satu ini lebih mungkin. Memang belum ada yang melihatnya secara langsung. Tapi simulasi komputer menunjukkan bahwa planet 9 atau planet X ini mungkin ada di suatu tempat lebih jauh dari Neptunus. Neptunus dan planet X bisa jadi berukuran sama. Planet X mungkin 10 kali lebih masif daripada bumi dan mengitari matahari dalam orbit lonjong yang jaraknya sekitar 20 kali lebih jauh dari matahari daripada Neptunus. 1 tahun di sana bisa berlangsung antara 10.000 hingga 20.000 tahun bumi. Sebagai perbandingan, 1 tahun di Neptunus berlangsung selama 165 tahun bumi. Objek sebesar ini yang bergerak di luar Neptunus bisa menjelaskan orbit yang tidak biasa dari objek-objek kecil di sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper adalah area di tata surya kita yang berada di luar Neptunus dan orbitnya. Dan kemungkinan besar ada banyak asteroid, komet, serta benda-benda kecil lainnya di sana yang sebagian besar tersusun dari es. Ada planet hipotetis lain yang bernama Nibiru. Masih ingat rumor soal kiamat pada tahun 2012? Salah satu skenario yang populer adalah Nibiru akan menabrak planet tempat tinggal kita di akhir tahun itu. Tentu saja itu tidak terjadi. Kita masih baik-baik saja, tapi ide soal Nibiru tampak menarik. Ceritanya dimulai pada tahun 1970-an, ketika seorang pria bernama Zecharia Sitchin menyebut Nibiru dalam bukunya The 12th Planet, dan menyatakan planet ini mengelilingi matahari setiap 3.600 tahun. Tapi, sebuah planet dengan orbit eksentrik seperti itu mustahil tidak mengganggu planet-planet lain di tata surya kita dengan gravitasinya. Dan jika Nibiru benar-benar mendekati bumi pada tahun 2012, kita seharusnya bisa melihatnya dengan mata telanjang. Beberapa perhitungan sederhana menunjukkan Nibiru seharusnya hampir seterang Mars pada saat paling redup dan lebih terang dari bintang yang paling redup yang bisa dilihat dari perkotaan. Ya, mungkin kita akan lebih beruntung dalam 3.500 tahun ke depan. Pada tahun 2011, sebuah komet yang dinamai Elenin muncul dan banyak orang mengira itu adalah Nibiru. Tapi, ketika melihat komet dan planet melalui teleskop, wujudnya akan berbeda. Komet memiliki koma, yaitu atmosfer gas, serta memiliki ekor, sesuatu yang tidak dimiliki planet. Selain itu, komet ini tidak menabrak bumi. Komet ini berada terlalu dekat dengan matahari dan hancur berkeping-keping. Sisa-sisa komet ini akan terus bergerak menuju bagian luar tata surya selama 12.000 tahun ke depan. Setelah ilmuwan menetapkan 8 planet dan 200 satelit di tata surya, kita jadi makin tahu soal semesta ini. Tapi ternyata sebagian besar misterinya masih belum terkuak. Pemahaman kita masih sangat minim dan diduga tata surya kita punya planet ke-9. Ilmuwan menyebutnya sebagai planet X atau planet Nine. Planet yang belum ditemukan ini kemungkinan ada di luar Neptunus. Orbit asteroid dan planet kerdil di situ telah berubah tanpa diketahui alasannya. Bisa aja kan, di situ memang ada planet X. Cerita soal planet misterius ini sudah ada sejak lebih dari seabad yang lalu dan pencetusnya adalah Percival Lowell. Dia memang ngefans berat dengan ruang angkasa. Selain kumisnya melipis, uang di dompetnya juga nggak pernah tipis. Namanya juga orang kaya kan? Dengan uangnya itu, dia mendirikan observatorium di Arizona yang khusus meneliti pergerakan Uranus dan Neptunus. Gaya gravitasi kedua planet ini lebih lemah dari planet lain di tata surya kita. Dan kemungkinan besar di situ ada objek raksasa yang menariknya keluar dari lintasan.
Pada tahun 1906, Lowell mengusulkan teori kalau di luar Neptunus kemungkinan ada planet. Dan planet ini telah menjadi biang kerok atas terjadinya fenomena aneh di area tersebut. Lowell kemudian menamainya sebagai planet X. Lalu pada tahun 1930, Clyde Tombaugh menemukan Pluto di Observatorium Lowell. Pola orbit aneh itu pun akhirnya bisa dicari tahu. Tim Lowell sangat antusias menyambut penemuan ini, tapi euforia mereka nggak bertahan lama. Rupanya ukuran Pluto terlalu kecil dan planet ini nggak cukup ngefek bagi planet lain di sekitarnya. Jaraknya juga terlalu jauh dan lagi-lagi mereka dibikin bingung. Kalaupun memang ada, planet X diperkirakan 10 kali lebih besar dari Bumi dan radiusnya 4 kali lipatnya. Planet ini mengorbit matahari minimal selama 10.000 tahun dan jaraknya dari matahari kurang lebih 200 kalinya Bumi, atau 600 satuan astronomi dari pusat tata surya kita. Buat tambahan aja nih, satu satuan astronomi setara dengan jarak dari Bumi ke matahari. Kesannya kok jauh banget ya? Padahal sih enggak. Jarak antar objek di ruang angkasa biasanya diukur dalam satuan tahun cahaya. Dan satuan astronomi jauh lebih kecil. Oke, kita ambil contohnya pada objek terjauh yang teramati dari Bumi, alias galaksi GNZ11. Sip, galaksi ini berjarak 32 miliar tahun cahaya. Meski begitu, ilmuwan masih bisa mendeteksinya via teleskop. Padahal 1 tahun cahaya aja sama dengan 63.241 satuan astronomi. Kalau teknologi kita bisa mendeteksi galaksi sampai sejauh itu, lalu kenapa para ilmuwan belum bisa mengungkap misteri planet X? Mungkin karena planet ini memang nggak pernah ada. Teori planet X banyak ditentang pada tahun 1989, dan gaya gravitasi misterius di Neptunus terbukti cuma mengada-ada. Parahnya lagi, ukuran Neptunus telah salah dikalkulasi. Voyager 2 kemudian terbang ke planet ini untuk menentukan ukuran yang sebenarnya. Foto terbaru yang diambil akhirnya bisa ngejelasin gaya gravitasi misterius itu yang rupanya nggak dipengaruhi oleh planet X. Tapi nggak cukup sampai di situ aja, karena teori planet ke-9 lagi-lagi mengemuka sekitar 10 tahun yang lalu. Meski teori Lowell terbukti salah, keyakinannya soal planet X ini bisa benar. Pada tahun 2015 lalu, astronom Michael Brown dan Konstantin Batygin membuktikan adanya gaya gravitasi misterius di Neptunus. Sejumlah satelit Neptunus mengorbit secara tegak lurus dan fenomena langka ini cuma teramati di area tersebut. Gerakan gugusan asteroidnya juga khas dan pastinya nggak akan mungkin cuma asal gerak. Malahan ada juga loh satelit yang arah geraknya berlawanan dari matahari, nggak seperti kebanyakan objek lain. Ada juga planet kerdil Sedna yang tertarik ke suatu objek bersama 6 planet kerdil lain. Dan semua planet kerdil ini bergerak ke arah yang sama. Brown dan Batygin bukan cuma astronom ecek-ecek, keduanya sangat disegani di bidangnya. Nama Konstantin Batygin sendiri pernah termuat di majalah Forbes sebagai salah satu dari 30 ilmuwan berpengaruh di dunia. Sedangkan Mike Brown telah menggolongkan Pluto sebagai planet Katai. Udah jelas lah ya, pendapat mereka pasti sangat kuat dan gak cuma isapan jempol. Tapi keberadaan planet X cuma bisa dibuktikan dengan pencarian yang tentunya sangat sulit dilakukan karena mereka perlu menggunakan metode transit fotometri. Jadi intinya, mereka perlu mengamati sejumlah bintang dalam waktu lama serta mendeteksi cahaya redup yang terpancar. Cahaya yang meredup ini bisa saja disebabkan oleh planet yang menghalangi objek lain. Kalaupun memang begitu, berarti keberadaan planet X juga bisa dibuktikan. Nah, agar metode ini bisa berhasil, Bumi, planet X, dan matahari harus berada dalam satu garis lurus. Kondisi kayak gini sangat jarang terjadi. Kalau nggak gitu, cahayanya nggak akan redup. Lagi pula metode ini cuma bisa diterapkan pada planet yang jaraknya lebih dekat dari Bumi ke matahari. Wah, berarti cuma Venus dan Merkurius dong. Kalau jaraknya lebih jauh dari Bumi, teknik seperti ini cuma akan buang-buang waktu. Sebagai alternatif, ilmuwan bisa mencari kandidat planet dengan teleskop canggih. Tapi sekali lagi, cara ini akan sangat sulit dilakukan. Objek terjauh yang bisa teramati di tata surya kita adalah planet kerdil Far Far Out. Tapi jaraknya cuma 140 satuan astronomi dari matahari, atau 1/4 kalinya jarak ke planet X. Kita bisa melihat benda karena adanya cahaya.
Dan matahari bisa terlihat jelas karena telah memancarkan cahaya kuat, sedangkan bulan cuma memantulkan cahaya matahari, kemudian bisa kita lihat. Sebetulnya cahaya bulan lebih redup dari objek lain di langit malam, pantulan cahayanya kelihatan lebih terang karena posisi bulan lebih dekat dengan bumi. Tapi kalau jaraknya lebih jauh, sudah pasti akan kelihatan lebih redup. Di planet X beda lagi sih, semua objek di tata surya kita terkena cahaya matahari. Karena pantulan cahaya ini kita bisa mendeteksinya, sedangkan planet X sangat jauh dari matahari sehingga sangat sulit dilihat. Cahayanya juga super redup dan kita cuma bisa mengamatinya saat cuaca tertentu dengan teleskop super canggih. Brown dan Betty Jean telah mendirikan teleskop Subaru yang paling top di puncak gunung berapi Dorman di Hawaii. Teleskop besar ini mampu menangkap sinar lemah dari objek langit yang sangat jauh, tapi lokasinya perlu dicari tahu dulu. Sebelum mereka benar-benar tahu lokasi planet X ini, semua prosesnya akan sulit terrealisasikan. Selain itu, planet X ini terlihat paling cerah cuma selama 3 malam setiap tahun. Proses pencariannya memang nggak mustahil, tapi sangat sulit dilakukan. Malahan, kebanyakan astronom udah nyerah. Mereka menganggap planet X nggak pernah ada, dan akhirnya menyimpulkan kalau itu cuma mitos. Menurut teori terpopuler, gaya gravitasi misterius itu disebabkan oleh lubang hitam kecil. Lubang hitam ini bisa menarik planet ke dalam, tapi nggak apa-apa, ukurannya cuma kecil kok. Dan nggak bisa tiba-tiba nyedot planet ke dalamnya. Jadi, bumi kita masih aman seenggaknya sampai sekarang. Teori lubang hitam juga punya kelemahan karena objek ini sangat sulit dilacak. Dan meskipun masanya sebesar planet X, pusat lubangnya akan mengecil sampai seukuran jeruk. Jadi percuma aja pakai teleskop. Untuk mendeteksi lubang hitam, kita perlu nyari sinar gamma yang terpancar oleh objek yang jatuh ke dalamnya. Atau bisa juga dengan mengirim ratusan pesawat ruang angkasa mini. Pesawat ini nantinya akan mendekati lubang tersebut dan saat pesawatnya tertarik masuk, kemungkinan kita juga akan bisa mendeteksinya. Tapi sebaiknya jangan menitik beratkan pada teori Brown dan Betty Jean karena teori ini baru saja didokumentasikan oleh NASA. Dan sebelum ada bukti kuatnya, mari kita berasumsi kalau planet X mungkin saja memang ada. Ketika kamu meledakkan planet, segalanya menjadi merah, panas membara. Atmosfer sirna, segalanya beterbangan, semuanya hancur. Dunia menjadi lebih cerah dibanding belasan matahari. Kamu memejamkan mata dan menutup telinga. Rambutmu berdiri tegak, kekuatan ledakan kosmis ini terasa menakutkan. Sesaat sebelum ledakan, kamu melayang di tempat yang hampir gelap total. Di bawah, kamu melihat bulan, atau objek yang kamu kira adalah bulan. Permukaan bola berwarna terang ini tampak tidak rata dengan kawah yang ditinggalkan oleh meteorit. Kamu melihat bukit curam besar membentang berkilo-kilometer. Ini Merkurius, dan sekarang kamu akan meledakkannya. Seolah dalam gerakan lambat, kamu menyaksikan planet ini hancur berkeping-keping. Kemudian, dalam sekejap mata, kamu melihat sekumpulan puing mendekatimu. Pertama, bongkahan bebatuan besar. Inilah yang tersisa dari kerak padat dan mantel berbatu Merkurius. Bentuk dan struktur puing-puing yang terbang ke arahmu berubah. Kini semuanya terlihat cair seperti percikan air raksa. Itu inti metalik planet Merkurius yang hancur. Inti cair ini mengambil 85% volume Merkurius. Dan akhirnya, ledakan dan bongkahan padat datang lagi. Inilah inti planet padatnya. Saking kuatnya, ledakan ini menggeser orbit bumi. Matahari pun menelan awan debu yang sangat besar itu. Hanya inilah yang tersisa dari Merkurius. Tapi jangan khawatir, tata surya kita tidak akan kehilangan planet apapun. Seluruh ledakan ini hanya percobaan sementara. Begitu selesai melihat apa yang terjadi, kamu menekan satu tombol lain. Dan planet yang hancur tadi kembali menyatu, seolah kamu menekan tombol rewind. Kamu mendekati planet berikutnya. Permukaannya tersembunyi di bawah atmosfer super padat yang terbuat dari karbon dioksida. Jika ingin mendarat di Venus, kamu harus menembus awan asam sulfat tebal. Kamu melihat permukaan planet yang coklat kemerahan, kering dan sangat panas. Kamu mungkin akan melintasi dataran halus dan rata yang menutupi 2/3 permukaan planet ini. Kamu terkejut melihat gunung berapi yang tersebar di Venus. Ada 1.600 totalnya. Sayangnya, kamu tak akan bisa melihat semuanya karena kamu sudah menekan tombol. Boom!
Bongkahan besar basal terbang menjauh dari pusat ledakan. Ini adalah bagian dari kerak planet setebal 18 km. Lalu kamu melihat meteor merah membara terbang ke arahmu dengan kecepatan luar biasa. Itu adalah bongkahan mantel berbatu Venus yang meleleh. Hujan api tampak tak ada habisnya. Mungkin karena tebal mantelnya mencapai 1.900 km. Tapi itu bukan bagian paling masif dari planet ini. Kekuatan ledakan memecah inti besi metalik Venus. Tadinya ukuran inti planet ini 2 kali lipat mantelnya. Kamu mencapai sang planet marmer biru, planet rumahmu. Bagaimana bentuk bumi yang hancur jika dilihat dari luar angkasa? Dari atas, bumi terlihat indah. 71% permukaannya berwarna biru karena air laut dan samudra itu. Ada juga area hijau, kuning, dan coklat, serta pusaran putih. Kamu menekan tombol. Planet itu meledak menjadi badai bebatuan. Itulah yang tersisa dari kerak tipis bumi dan mantelnya yang jauh lebih tebal. Inilah yang dulu membentuk 84% volume bumi. Kamu melihat hujan bebatuan ini berubah menjadi jauh lebih cair. Ini adalah lelehan besi panas dan nikel yang tadinya membentuk inti luar bumi. Tekanan yang ada tidak cukup untuk membuat logam ini tetap solid. Ledakan yang sangat kuat menghancurkan inti bumi. Tadinya bentuknya adalah bola besi dan nikel yang padat. Setelah tersebar kemana-mana, semua bongkahan itu membentuk orbit sendiri di sekitar matahari. Bongkahan yang paling besar menabrak bulan, sementara yang lain melayang lebih jauh dan ditelan bintang kita. Kamu tidak boleh bersantai. Planet merah sudah menunggumu. Permukaan Mars diselimuti debu berwarna karat. Ketebalan lapisan debunya bervariasi di tiap area. Tapi di sebagian besar tempat, tebalnya mencapai 2 meter. Tanahnya berwarna emas, coklat gelap, dan bahkan kehijauan. Ronanya tergantung mineral yang membentuk tanah. Permukaan planet ini berbatu dan ditutupi dasar danau kering, kawah, gunung berapi, dan ngarai. Boom! Mars adalah planet berbatu. Kamu harus menghindari bongkahan kerak seukuran gunung yang terbentuk dari batu basal vulkanis. Yang kamu lihat selanjutnya mirip seolah kamu baru saja meledakkan pasta gigi raksasa yang berbatu. Ini adalah mantel Mars yang terdiri dari oksigen, silikat, dan mineral lainnya. Kemudian bongkahan-bongkahan yang terbang kembali menjadi padat. Ini berarti inti planet Mars. Inti Mars padat, sebagian besar terbuat dari besi, nikel, dan belerang. Miliaran dan triliunan fragmen beragam ukuran, dari yang seukuran bulan kecil hingga yang lebarnya beberapa meter, terlontar ke segala arah. Tapi hanya sedikit bagian yang punya cukup momentum untuk meninggalkan tata surya. Seluruh kejadian ini agak sedikit mengubah orbit bumi, dan suhu di planet kita naik 10 derajat Celcius. Kamu meninggalkan planet berbatu itu dan mendekat ke raksasa gas pertama di hadapanmu. Ini Jupiter. Awan coklat, kuning, merah, dan putih menutupi, dalam tanda kutip, permukaannya. Awan ini membuat planet itu tampak berwarna-warni dan bergaris indah. Kamu pun menekan tombol. Kali ini pemandangannya berbeda. Alih-alih bongkahan kerak padat, kamu melihat aliran gas meluncur kencang dari pusat planet ini. Tadinya inilah yang membentuk atmosfer Jupiter yang terdiri dari gas hidrogen dan helium. Dalam sekejap, seluruh materi ini melesat keluar angkasa dan menjadi cair. Hidrogen berubah bentuk di bawah tekanan atmosfer yang sangat dekat dengan pusat planet. Tak lama kemudian, cairan ini sudah menjadi campuran hidrogen dan helium metalik. Dan akhirnya ada benda padat. Ini mungkin inti Jupiter, yang masanya 14 hingga 18 kali massa bumi. Diameter raksasa gas ini sekitar 145.000 km, tapi ledakan ini berlangsung tidak lebih dari setengah detik. Ledakan Jupiter sangat kuat sehingga menguapkan planet yang lebih kecil seperti Mars dan Bumi. Matahari tetap utuh, suhunya memang naik sedikit dan menjadi agak tidak stabil, tapi itu cuma sebentar. Raksasa gas berikutnya adalah Saturnus. Awalnya planet ini kelihatannya punya permukaan. Bola coklat kekuningan yang tampak padat ini dikelilingi lapisan awan. Cincin terkenal Saturnus memang luar biasa dan penuh warna. Abu-abu, krem, dan coklat.
Cincin ini adalah sekelompok cincin mungil yang terbentuk dari bongkahan es, air, batu, dan debu yang melayang. Ukuran bongkahan-bongkahan ini beragam, mulai dari sebintik kecil sampai sebesar gedung pencakar langit. Saat mengorbit Saturnus, semuanya terus bertabrakan dan bongkahan yang lebih besar hancur. Kamu terkejut melihat bahwa cincin ini tidak bulat sempurna. Ada lekukan yang disebabkan tarikan gravitasi dari bulan-bulan di dekat Saturnus. 53 di antaranya sudah punya nama resmi. Titan, dunia es yang lebih besar dibanding bulan kita dan bahkan Merkurius, adalah yang paling besar. Pemandangan di depanmu mirip dengan apa yang terjadi saat kamu meledakkan Jupiter. Perbedaannya hanya satu. Cincin Saturnus pecah berhamburan, melontarkan bebatuan dan es keluar angkasa dengan kecepatan luar biasa. Bongkahan terbesarnya menabrak bulan-bulan Saturnus hingga menghancurkan bulan-bulan kecilnya. Kamu melihat aliran gas sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium dengan sedikit metana, amonia, dan air. Aliran gas ini bergerak super cepat, menjauhi pusat planet. Setelah itu, percikan materi cair menyusul. Ini hidrogen cair yang akhirnya menjadi metalik. Dan terakhir, bongkahan-bongkahan inti padat Saturnus yang terdiri dari materi berbatu. Kamu kini melihat bola biru kehijauan yang indah sang raksasa es, Uranus. Planet ini punya warna yang unik saat cahaya matahari terpantul oleh permukaannya. Selain itu, sebagian besar atmosfer Uranus adalah hidrogen dan helium dengan sedikit gas metana yang menyerap cahaya merah. Mari lanjutkan. Boom! Kali ini ada gumpalan es besar yang meluncur ke arahmu terlebih dahulu. Tadinya ini merupakan bagian dari mantel es Uranus yang membentuk 80% volume planet ini. Tapi, kenapa es ini terlihat cair? Di Uranus, cairan beku tidak padat seperti di bumi. Es adalah cairan padat yang terbuat dari air, es amonia, dan metana. Ini sering disebut samudra amonia air. Setelah hujan es yang aneh ini, kamu melihat bongkahan padat dari inti bebatuan planet ini. Tadinya ukurannya kecil, tidak lebih dari setengah massa bumi. Beberapa bulan Uranus ikut hancur dalam ledakan, dan beberapa bahkan terlempar dari tata surya. Ledakan itu juga sedikit menggeser orbit Neptunus. Dan kamu sampai di planet terakhir dalam perjalananmu, Neptunus. Warnanya terlihat biru karena lapisan gas yang berputar-putar dan awan permanen. Tidak perlu berlama-lama, boom! Permukaan planet ini tidak padat sehingga setelah menekan tombol, kamu melihat mantel cair Neptunus meledak. Mirip balon berisi air yang dilempar dari lantai 50. Ledakan ini mengirim percikan air, amonia, dan es menjauh keluar angkasa. Kemudian sisa-sisa lava dari mantel Neptunus mengikuti. Tadinya mantel ini cair, panas membara, dan kaya metana, amonia, serta air. Inilah sisa dari inti padat Neptunus yang terbuat dari besi dan logam lainnya. Kita sudah menemukan Kepler-22b, eksoplanet kecil di rasi bintang Cygnus. Emang kelihatannya nggak penting, tapi sebenarnya penting. Ini adalah planet pertama yang berada di zona Laik Huni yang ditemukan teleskop Kepler. Berarti mungkin ada air di planet ini. Kalau ada air, mungkin ada kehidupan. Kepler-22b bisa jadi rumah baru kita, jadi perhatikan baik-baik. Menemukan planet baru itu nggak gampang sama sekali loh. Nggak semuanya bisa dilihat lewat teleskop yang super keren, bahkan yang secanggih Hubble sekalipun. Kadang bintangnya kecil dan redup banget sampai susah ditemukan di peta. Seperti Kepler-22, saintis sampai harus menggunakan metode khusus. Pertama-tama mereka mengambil banyak foto bintang itu dalam beberapa periode waktu, lalu mereka mengamatinya dan berpikir, bintang ini punya bintik gelap nggak ya? Kalau ada, mungkin aja itu planet. Foto-foto itu sebenarnya membantu menemukan hal yang penting banget. Misalnya, pertama planet ini ada, kedua, ukuran, radius, dan jarak pada bintangnya. Terakhir, apa kita bisa hidup di sana?
Sekarang kita tahu Kepler-22b mirip banget sama planet kita dan kemungkinan bisa jadi bumi kedua. Jaraknya juga deket banget, cuma 635 tahun cahaya. Kira-kira 4,8 kuadriliun kilometer, tapi Kepler-22b salah satu opsi terdekat. Kepler-22, bintang Kepler-22b adalah katai kuning, mirip banget sama matahari kita, ukurannya sama, radiusnya sama, bahkan umurnya hampir sama, 4 miliar tahun. Yang beda cuma terangnya, bintang ini lebih redup kira-kira 20% dari matahari, jadi meski udah berusaha sekeras apapun, bintang ini nggak akan kelihatan malam-malam. Ukuran planet Kepler-22b sekitar 2,4 kalinya ukuran bumi. Dari segi ukuran lumayan, radius lebih besar berarti kemungkinan adanya air dan ruang untuk hidup lebih besar juga. Meskipun pergi dari satu kota ke kota lain jadi jauh. Capek banget kan ngebayangin naik pesawat selama 3 hari? Kita nggak tahu berapa tepatnya masa planet ini, tapi menurut saintis sih lebih berat dari masa bumi. Sebenarnya, masa Kepler-22b bisa mencapai 36 kalinya masa planet kita. Artinya, gravitasinya luar biasa besar. Kalau planet ini 36 kali lebih berat dari bumi, gravitasinya sekitar 6 kali lebih kuat. Ngangkat 9 kilo kentang aja udah susah, apalagi 54 kilo. Ditambah lagi badan kamu bakal jauh lebih berat di sana. Jalan aja butuh otot yang besar, kamu harus jadi atlet binaraga cuma untuk berangkat kerja. Masalahnya, dengan gravitasi sebesar itu, tumbuhan bakal susah tumbuh di sana. Mereka butuh sedikit kebebasan untuk tumbuh dari tanah. Dan hewan, anjing dan kucing kita harus berotot untuk bertahan di sana. Tapi kalau planet ini udah punya hewan atau penghuni lain, kita udah punya gambaran seperti apa wujudnya. Mereka mungkin punya banyak kaki supaya gerak menjadi gampang, nggak tinggi tapi besar banget dan super kuat. Laba-laba raksasa berotot mungkin lebih seram. Untungnya informasi ini belum bisa dipastikan. Kalau kita beruntung dan gravitasi di sana ternyata cuma sedikit lebih besar dari gravitasi di bumi, hidup di sana tentu lebih gampang. Kepler-22b juga lebih dekat ke bintangnya sekitar 15% daripada kita ke matahari. Kalau Kepler-22b ada di tata surya kita, mungkin lokasinya di antara bumi dan Venus. Berarti kita bakal terbakar di sana. Enggak dong, bintang Kepler-22 cukup dingin, cuma sekitar 5.500 derajat Celcius. Makanya kita berasumsi suhu di Kepler-22b kira-kira sama seperti di bumi, tapi itu kalau planet ini mengorbit bintangnya sama seperti kita mengorbit matahari ya. Sayangnya kita nggak tahu itu. Kepler-22b bisa berputar mengelilingi bintangnya secara miring, misalnya seperti Uranus. Apa? Kamu nggak tahu kalau Uranus miring? Perhatiin juga deh cincinnya. Betul, Uranus juga punya cincin seperti Saturnus, tapi tegak lurus. Alam semesta emang misterius banget. Jadi kalau Kepler-22b beneran miring gitu, cuaca di planet ini juga bakal nggak bagus-bagus banget. Setelah musim dingin yang menusuk, bakal ada musim panas yang menyengat. Dan seperti planet-planet lain dengan penguncian pasang surut, kita cuma bisa hidup nyaman di lahan sempit yang terletak di antara dua sisi ini. Semoga aja Kepler-22b berotasi normal dan nggak miring ya. Tapi nggak semuanya buruk kok. Menurut penelitian, mungkin ada laut di Kepler-22b. Tahu kan kalau air itu sumber kehidupan? Tapi dalam hal ini, manfaatnya bukan cuma itu, karena planet yang dipenuhi laut selalu punya suhu yang lebih stabil. Air menyerap sebagian panas dan menyebarkannya secara merata ke seluruh planet. Bagian yang panas jadi sejuk dan bagian yang dingin jadi hangat. Oh ya, bumi juga kayak gitu miliaran tahun lalu loh. Saat bumi mulai dapat genangan kecil pertamanya, bulan membantu genangan ini menyebar ke seluruh bumi. Berkat ini, bola terbakar saat itu berubah menjadi bola kecil yang penuh kehidupan. Jadi kalau Kepler-22b memiliki air tapi nggak punya atmosfer, menurut saintis, suhu rata-rata di sana kira-kira -11 derajat Celcius. Tapi kalau ada atmosfer seperti di bumi, suhunya bisa mencapai 22 derajat Celcius. Nah, itu baru pas. 1 tahun di sana sama dengan 290 hari bumi, kira-kira 9 bulan.
Planet ini nggak punya satelit alami, jadi sayangnya kita nggak akan punya pemandangan cantik bulan. Tapi kita mungkin bisa melihat matahari sebagai bintang kecil yang jauh, kita bisa mengaguminya di langit malam sambil mengingat rumah kita. Tanpa sembunyi dari laba-laba raksasa. Itulah informasi yang kita tahu saat ini. Sayangnya agak susah mengeksplor planet seperti ini. Jadi ada banyak banget data yang nggak kita tahu. Misalnya, planet seperti apa Kepler 22b ini? Kita nggak punya informasi sepenting itu terkait planet ini. Kita nggak tahu Kepler 22b ini planet berbatu atau bukan. Kalau bukan, informasi-informasi tadi nggak berguna. Mungkin aja ini planet gas atau planet yang dipenuhi gas tapi intinya padat seperti Neptunus atau dunia air yang dipenuhi samudra raksasa. Kalau begini Kepler 22b mending jadi planet air aja deh. Setidaknya kita bisa bikin kota bawah laut di sana. Kita bisa memfilter airnya dan makan ikannya sampai kita menjadi spesies amfibi. Itu dihitung evolusi juga bukan ya? Tapi menurut saintis, Kepler 22b mungkin aja mirip Neptunus. Sejumlah astronom bahkan mengkategorikan planet ini Neptunus Mini. Ini beneran nama kategori planetnya loh. Tapi hal ini belum terbukti. Meskipun kita beruntung dan ternyata Kepler 22b adalah planet berbatu, kita belum tahu kayak gimana atmosfer di sana. Apa planet ini punya atmosfer? Gimana kalau seperti atmosfer Venus yang beracun? Kita jadi harus hidup di bawah tanah supaya selamat di planet ini. Lalu kita harus mikirin sumber panas karena di bawah tanah kan dingin. Iya, semoga aja nggak kayak gitu ya. Ada banyak kemungkinan dengan Kepler 22b, sejauh ini belum ada jawaban pastinya. Tapi semoga saintis bakal nemu jawabannya sebelum kita memberangkatkan manusia dengan pesawat antariksa untuk menghuni Kepler 22b. Kita bakal kecewa berat deh kalau ternyata ini planet gas atau semacamnya. Ketika ilmuwan terus menjelajahi alam semesta yang luas, mereka telah membuat beberapa penemuan luar biasa yang membuat mereka punya lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dari bumi super yang terik sampai dunia berbentuk bola sepak, penemuan eksoplanet di tahun 2022 benar-benar luar biasa. Jadi, berpeganganlah erat-erat, masa depan penemuan eksoplanet tampak lebih cerah dari sebelumnya. Pertama, tipe eksoplanet baru. Katai merah membentuk 70% seluruh bintang di angkasa. Jadi pada September 2022, ilmuwan memutuskan untuk mengamati lebih dekat planet-planet kecil yang mengitari bintang-bintang tersebut. Penemuan mereka sungguh menakjubkan, jenis eksoplanet baru yang terbuat dari setengah batuan dan setengah air, baik dalam bentuk cair maupun es. Peneliti menduga kalau planet-planet ini kemungkinan besar terbentuk dari material es dan dilahirkan jauh dari bintang induknya melewati garis es yang temperatur permukaannya sangat dingin. Tapi planet-planet itu kemudian bermigrasi lebih dekat ke area yang dideteksi para astronom. Penemuan ini bisa berimplikasi besar dalam pencarian kehidupan di alam semesta. Meskipun planet-planet ini penuh dengan air, tetapi mungkin saja nggak diselimuti lautan. Siapa tahu mungkin salah satu darinya akan menjadi bumi 2.0 berikutnya. Nomor 2, dunia seukuran Jupiter. Bayangkan sebuah planet yang sangat besar dan misterius seperti Jupiter yang tersembunyi di galaksi kita. Nah, kita baru saja menemukan salah satu planet yang mengorbit bintang yang jaraknya 379 tahun cahaya. Dinamai TOI 2180b dan planet ini menjadi perbincangan banyak orang. Kenapa? Pertama-tama, planet ini butuh 261 hari untuk mengitari bintangnya, jauh lebih lama daripada planet gas raksasa yang pernah kita temukan sejauh ini. Tapi bukan itu aja, suhu di planet ini cukup sejuk dengan rata-rata minus 112 derajat Celcius. Sebagai perbandingan, temperatur di Jupiter dan Saturnus sekitar minus 138 derajat Celcius. Planet ini seperti jembatan antara eksoplanet raksasa yang telah kita temukan dengan Jupiter. Pertanyaannya, bagaimana planet ini bisa begitu berbeda? Ilmuwan masih berusaha mencari tahu, semoga saja kita bisa segera mendapatkan jawabannya. Nomor 3, planet Hulk. Planet ini merupakan tempat yang permukaannya diselimuti magma cair dan 1 tahun hanya berlangsung selama setengah hari. Selamat datang di TOI 1075b, eksoplanet yang dijuluki planet Hulk oleh ilmuwan.
Berada pada jarak 200 tahun cahaya, bumi super ini merupakan salah satu planet supermasif yang pernah ditemukan. Jaraknya yang dekat dengan bintang induknya menyebabkan permukaannya mencapai temperatur terik 1050 derajat Celcius. Saking panasnya, segala bentuk air akan menguap seketika dan udara di sana akan dipenuhi batuan yang menguap. Tapi bukan hanya panasnya saja yang mengesankan, ukurannya juga. Massa TOI 1075b hampir 10 kali massa bumi menjadikannya salah satu bumi super paling masif yang pernah ditemukan. Tapi misteri nggak berhenti sampai di situ. Orbit planet ini hanya butuh waktu 14,5 jam, menjadikannya salah satu periode orbit terpendek yang pernah tercatat untuk planet seukurannya. Tambahan yang menarik untuk katalog kita ya. Nomor 4. 3 planet yang hancur. Astronom menemukan 3 planet yang berputar-putar dalam tarian berbahaya di samping bintang-bintang yang perlahan-lahan meredup. 1 dekade lalu, ilmuwan gak pernah membayangkan kalau planet-planet seperti itu bisa ada. Planet-planet gas raksasa yang ukurannya mirip Jupiter ini mengorbit terlalu dekat dengan bintang induknya yang mulai meredup. Pada dasarnya, planet-planet ini dalam bahaya. Contohnya planet yang diberi nama TOI 2337b ini, orbitnya kemungkinan besar akan membawanya meluncur ke pelukan bintang induknya dalam waktu kurang dari 1 juta tahun. Saat itu aku pasti udah nggak ada. Ketika bintang-bintang ini memasuki hari-hari terakhirnya, bintang-bintang menarik planet-planet di dekatnya seperti lubang hitam, mengubah orbitnya, dan berpotensi menyebabkan tabrakan dahsyat. Dan ketika planet-planet ini semakin dekat dengan bintangnya, atmosfernya akan memanas dan mengembang, menyebabkan perbedaan kerapatan yang mencengangkan. Namun, terlepas dari malapetaka dan kesuramannya, mempelajari planet-planet ini bisa memberi kita wawasan berharga tentang evolusi tata surya. Nomor 5. Planet dengan atmosfer barium. Ini adalah 2 planet yang panas dan membara yang atmosfernya terbuat dari elemen terberat yang pernah ditemukan di eksoplanet, barium. Kedua planet yang dikenal sebagai WASP-76b dan WASP-121b ini merupakan planet gas raksasa yang sangat panas dan disebut Jupiter panas yang mengorbit sangat dekat dengan bintang induknya. Planet-planet ini pada dasarnya seperti bola api raksasa dengan satu sisi menghadap ke bintang dengan temperatur yang cukup panas untuk menguapkan besi serta logam-logam lainnya. Tapi ketika uap besi yang panas itu tertiup ke sisi planet yang lebih dingin di malam hari, uap besi berubah menjadi cairan dan jatuh sebagai hujan besi. Planet-planet ini menyimpan kejutan istimewa bagi kita. Barium merupakan logam berat sekitar 2,5 kali lebih berat dari besi, namun para ilmuwan berhasil mendeteksinya di lapisan atas atmosfer planet-planet tersebut. Ini benar-benar misteri dan teka-teki yang masih kita coba pecahkan. Bayangkan kalau kita mendarat di planet seperti ini dan melihat hujan besi dan barium yang sangat banyak di langitnya. Itu akan sangat mengerikan. Nomor 6. Planet sepak bola. Bersiaplah untuk terpukau para penggemar ruang angkasa. Karena kita baru saja menemukan planet berbentuk bola, dan planet ini nggak seperti planet yang pernah kita lihat sebelumnya. Perkenalkan, WASP-103b. Eksoplanet ultrapanas yang berjarak lebih dari 1000 tahun cahaya dari bumi. Planet gas raksasa ini berada sangat dekat dengan bintang induknya, sehingga bentuknya meregang akibat gaya gravitasi yang kuat. Tapi, ini bukan sekedar permainan pengubah bentuk yang seru, tapi juga penemuan ilmiah yang berharga. Dengan mempelajari lintasan planet di bintang induknya, untuk pertama kalinya kita bisa mengukur perubahan bentuk planet. Ini seperti memotret planet yang sedang bergerak dan memberi kita wawasan tentang kondisi ekstrim yang bisa dialami planet-planet tersebut. Ini benar-benar penemuan yang luar biasa. Nomor 7. Cahaya zodiak. Siap untuk cerita hantu kosmik? Ilmuwan dan siswa sekolah menengah di Tiongkok telah menemukan fenomena menyeramkan di 3 eksoplanet yang jauh. Fenomena ini disebut cahaya zodiak, yaitu cahaya yang mirip dengan cahaya yang kita lihat di bumi saat matahari terbenam. Tapi ini bukan sekedar pertunjukan cahaya yang menakutkan, bisa jadi ini merupakan petunjuk tentang susunan planet-planet yang berpotensi untuk dihuni. Bayangkan melihat matahari terbenam dari tempat gelap di bumi dan alih-alih kegelapan yang muncul justru segitiga cahaya. Itulah cahaya zodiak. Cahaya ini disebabkan oleh cahaya matahari yang memantul dari partikel-partikel debu yang memenuhi tata surya, sisa-sisa asteroid dan komet.
tim peneliti menganalisis 47 eksoplanet yang berpotensi laik huni dan menemukan kalau 3 di antaranya yaitu Kepler 69c, Kepler 1229b, dan Kepler 395c yang merupakan bumi super punya tanda-tanda cahaya ini. Penemuan ini lebih dari sekedar fenomena yang menyeramkan. Penemuan ini bisa mengungkap informasi mengenai keberadaan asteroid dan komet di sistem eksoplanet yang mungkin sulit dideteksi dengan cara lain. Jadi ini sangat bagus. Nomor 8. Planet dengan awan silikat. Perkenalkan, VHS 1256b. Bukan sistem perekaman video rumahan ya, tapi sebuah dunia yang aneh dan eksotis yang diselimuti misteri dan keajaiban. Sebuah tempat di mana awan terbuat dari pasir dan langit selalu berwarna merah. Ini bukan cerita fiksi ilmiah, tapi penemuan nyata yang dibuat oleh pemikir brilian di NASA. Ini adalah eksoplanet katai coklat yang sedang membuat heboh komunitas astronomi. Planet ini terlalu masif untuk sebuah planet, hampir 20 kali lebih besar dari Jupiter, tapi bukan bintang. Planet ini berada di antara keduanya, sebuah teka-teki kosmik yang sulit didefinisikan. Namun, yang benar-benar gila dari VHS 1256b adalah atmosfernya. Para ilmuwan menemukan kalau dunia aneh ini diselimuti awan tebal yang terdiri dari butiran-butiran silikat mirip pasir. Awan semacam ini baru pertama kali dideteksi di eksoplanet dan ini merupakan penemuan yang akan mengubah cara kita berpikir tentang alam semesta dan kemungkinan kehidupan di luar dunia kita. Jadi, begitulah tahun 2022 dipenuhi dengan penemuan-penemuan luar biasa dan terobosan-terobosan baru di dunia eksoplanet. Tapi ini baru permulaan ya, karena para ilmuwan dan peneliti terus menjelajahi hamparan ruang angkasa yang luas, kita hanya bisa membayangkan keajaiban apa lagi yang menanti kita. Jadi, mari kita terus mencari, siapa tahu ada rahasia lain yang disimpan bintang-bintang untuk kita. Kita sedang menembus ruang angkasa pada kecepatan cahaya. Perjalanan sengebut ini dari bumi ke matahari cuma perlu waktu selama 8 menit. Tapi untuk sampai ke destinasi kita kali ini, waktu tempuhnya selama 35 tahun. Itu pun masih sangat cepet. Bisa kebayang nggak tuh? Roket konvensional aja perlu waktu sampai 600.000 tahun untuk menempuh perjalanan yang sama. Wah, sip, udah sampai aja nih. Sistem bintang ini sangat mirip dengan tata surya kita dan para ilmuwan memprediksi kalau di sini kemungkinan ada kehidupan seperti di bumi. Di pusat sistem bintangnya terdapat katai merah seukuran 30% lebih besar dan lebih berat dari matahari. Yang jauh lebih menarik justru semua planet di sekitar bintang ini. Ada L9859b yang ukurannya kurang lebih sebesar Bumi dan Mars, tapi sangat ringan, masanya cuma setengahnya Venus. Di planet berbatu ini nggak akan mungkin ada kehidupan karena lokasinya terlalu mepet dengan bintang induk dan suhunya sangat panas, bahkan sampai 100 derajat lebih tinggi dari suhu maksimum oven. Organisme yang berani coba-coba hidup di situ akan langsung gosong. Planet ini mengorbit bintang induknya selama 2 hari, jauh lebih singkat dari kala revolusi bumi yang selama 365 hari. Serapan energinya juga 22 kali lebih banyak dari jumlah yang kita dapat dari matahari. Jadi, selain suhunya super ngebul, radiasi planet ini juga sangat berbahaya. Planet berikutnya berjarak 4,6 juta kilometer dari bintang induknya atau 13 kali lebih dekat dari jarak Merkurius ke matahari. Planet ini mengorbit sang bintang selama 3,7 hari, tapi menariknya, planet ini 30% lebih besar dan 2 kali lebih berat dari bumi, jadi bisa diklasifikasikan sebagai planet bumi super. Planet seperti ini kemungkinan besar banyak mengandung air dalam wujud beku, metana, dan hidrogen. Ketiga unsur ini sangat penting bagi terbentuknya kehidupan. Banyak ilmuwan meyakini peradaban ekstraterestrial bisa hidup di planet bumi super. Tapi karena bobotnya sangat berat, gaya gravitasinya juga super kuat. Peradaban yang hidup di dalamnya mungkin nggak bisa terbang keluar angkasa karena mereka akan sulit keluar dari jeratan gravitasi planet bumi super. Meski begitu, di planet ini nggak akan mungkin ada kehidupan, lokasinya masih terlalu dekat dengan bintang induk. Sama seperti di tata surya kita, suhu di kedua planet terdekatnya juga super ngebul. Tapi planet ketiga ini kelihatan lebih menjanjikan sih.
L9859D. Bobotnya hampir 2 kalinya bumi dan ukurannya 50% lebih besar. Para ilmuwan memperkirakan sekitar sepertiga masanya kemungkinan berupa air. Sementara total massa air di bumi kita cuma sekitar 0,02%. Air memang jadi syarat utama bagi terbentuknya kehidupan. Dan di planet ini keberadaannya masih menjadi tanda tanya. Mungkin ada di permukaannya, tapi suhu tinggi bisa mengubah lautan luas menjadi awan uap raksasa. Siapa tahu di bawah permukaannya juga ada air. Intinya sih kita belum tahu pasti. Oke lah, kita beralih ke planet berikutnya aja. Planet baru ini termasuk di dalam kelas Venus Super dan dijuluki sebagai L9859e. Permukaannya berbatu-batu dan ukurannya 3 kali lebih besar dari bumi. Sebagai Venus Super, planet ini terbilang cukup berat dan punya lapisan atmosfer. Kondisi di sini lebih mirip seperti rumah kaca karena di atmosfernya terdapat banyak gas. Cahaya bintang bisa menembus lapisannya dan jatuh ke permukaan planet, kemudian memantul ke atas. Tapi gas padat bisa menahan cahaya di dalam atmosfer, lalu bikin suhunya semakin panas. Efek rumah kaca seperti ini perlu kita hindari di bumi. Selain itu, angin bintang meniupkan uap air dan unsur lain dari lapisan atas atmosfer menuju ke luar angkasa. Di planet seperti ini, bentuk kehidupan gak akan bisa muncul, apalagi sampai bertahan, sama seperti di Venus alias kembaran bumi. Sejauh ini, semua planet yang kita lihat berada di luar zona Laikuni. Di zona ini, jarak bintang induk sudah sangat pas, jadi nggak terlalu mepet, biar suhu planet nggak terlalu panas, dan air di dalamnya juga nggak langsung menguap. Planet di zona ini juga nggak terlalu jauh dari bintang induknya, sehingga nggak kelihatan seperti gurun dingin. Tapi jarak planet B, C, D, dan E masih terlalu mepet. Sebetulnya ada juga sih planet hipotetis F di sistem bintang ini yang lokasinya sangat cocok. Kandidat bumi super ini 2,5 kali lebih berat dari bumi. Sama seperti planet lain di sistem bintang ini, si kandidat planet juga mungkin berbatu-batu. Dengan berat segitu, planet F diperkirakan memiliki atmosfer padat. Dan suhu di permukaannya bikin airnya tetap berwujud cair. Planet F mengelilingi bintang induknya selama 23 hari. Jadi, tahun baru di sini berlangsung setiap 3 minggu sekali. Tapi kemungkinan besar gak ada peradaban yang mau ngerayain sih. Keberadaan planet ini masih sangat diragukan dan ilmuwan belum punya bukti langsung. Semua planet lain di sistem bintang tersebut ditemukan dengan metode transit. Para ilmuwan mengarahkan teleskopnya langsung ke bintang induk, kemudian mengamati perubahan cahayanya. Kalau cahaya sang bintang agak meredup, berarti ada planet yang sedang melintas di hadapannya. Misalnya, titik ini. Saat planet berada di belakang bintang, ilmuwan bisa nentuin ukuran dan kecepatannya, tapi peristiwa ini berlangsung sangat cepat. Kadang mereka juga bisa mengamati perlintasan Merkurius dan Venus di piringan matahari. Dengan metode serupa, mereka bisa nemu minimal 29 planet berpotensi Laikuni di ruang angkasa sana. Bahkan dalam jarak ratusan tahun cahaya, ada sekitar 1.715 bintang yang masuk dalam zona ini. Masing-masing bintang dikelilingi sejumlah planet, tapi cuma 29 diantaranya berada di zona Laikuni. Jadi di luar sana, kemungkinan memang ada kehidupan dan peradaban ekstraterestrial cerdas. Kalaupun memang ada, mereka bisa mengarahkan teleskopnya ke matahari kita, lalu melihat titik kecil di piringannya, atau malah mereka udah mengamatinya selama 5.000 tahun untuk memahami proses terbentuknya peradaban di bumi beserta evolusinya. Jarak planet ini juga cukup dekat kok, jadi mereka bisa menangkap sinyal radio dan siaran TV kita. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Sinyal radio melintasi ruang angkasa pada kecepatan cahaya, dan manusia sudah menguasai teknologi ini sejak 100 tahun yang lalu. Kalaupun memang ada peradaban lain di luar sana, mestinya kita sudah bisa menangkap sinyal itu, tapi sejauh ini cuma nihil kan? Kita nggak punya bukti yang nunjukin adanya kehidupan di planet itu. Penemuan sistem bintang seperti L9859 bisa sangat mencerahkan kita karena kita masih terus mencari tahu kehidupan di luar tata surya. Dan malahan planet bumi super dianggap lebih cocok untuk mendukung terbentuknya kehidupan. Planet ini kadang juga disebut super Laikuni. Sebagian ilmuwan menilai bumi sudah sangat pas untuk mendukung kehidupan, tapi ada planet lain yang lebih Laikuni. Planet super Laikuni harus 30% lebih besar dari bumi dan bobotnya 2 kali lebih berat. Dengan begini, gravitasinya akan lebih kuat supaya atmosfernya lebih padat dan kandungan oksigennya lebih melimpah. Suhu rata-ratanya juga akan naik ke level pas setinggi 25 derajat Celcius agar tumbuhan bisa hidup subur.
Selain itu, gravitasi yang lebih kuat membuat permukaan planetnya lebih datar, lautan di sana akan lebih luas daripada di bumi, biota lautnya pun jadi lebih beragam. Bintang induk juga punya peranan penting. Ukurannya harus lebih kecil dari matahari, sebab kalau terlalu besar, konsumsi bahan bakarnya akan semakin banyak. Masa hidupnya juga jauh lebih pendek. Misalnya aja nih, masa hidup matahari sekitar 10 miliar tahun, tapi katai merah bisa hidup sampai 30 miliar tahun. Semakin panjang masa hidupnya, semakin memungkinkan juga untuk mendukung terbentuknya kehidupan dan evolusi. Sejauh ini, para ilmuwan telah menemukan 24 planet dengan air melimpah, tapi nggak serta-merta di dalamnya ada kehidupan. Sebagian dari mereka juga meyakini di galaksi kita sudah ada 36 peradaban maju selain di bumi. Mereka mencari dunia yang sama melalui pemetaan bintang. Terlebih dulu, mereka perlu nyari bintang yang mirip dengan matahari di antara 100 miliar bintang di galaksi. Lalu, pilih lagi bintang yang mengandung banyak besi. Bintang ini memiliki suhu yang pas dan planet di sekitarnya bisa mendapat inti besi seperti bumi. Kemudian mereka perlu memilah bintang yang umurnya relatif muda karena setelah menua, bintang akan membesar dan menyerap planet di sekitarnya atau malah membakarnya. Dan terakhir, mereka perlu nyari planet yang berada di zona laik huni bintang. Wah, ada 36 planet yang mungkin telah dihuni peradaban yang nggak kita kenal. Tapi nggak tahu juga sih, karena kita sendiri belum pernah menginjakan kaki di sana. Tanah bergetar dan kamu mendengar suara retakan keras. Gawat, kubahnya mau rubuh. Semua orang berlari ke pos darurat masing-masing untuk evakuasi. Orang-orang saling dorong. Atmosfer mirip bumi di dalam kubah ini akan terganggu dan kamu akan terpapar udara tipis di permukaan Mars. Semua orang bergegas mengenakan helm. Retakan makin besar dalam hitungan detik dan orang-orang panik, berusaha kabur ke kapal darurat secepat mungkin. Di tengah kekacauan, mereka semua masuk ke kapal yang salah dan kamu tidak muat di dalamnya. Lampu peringatan merah mulai berkedip di dalam kubah dan pengumuman disiarkan, memperingatkan semua orang untuk mengenakan helm. Tinggal tersisa beberapa menit sebelum atmosfer Mars memasuki kubah dan manusia takkan bisa bernapas. Malangnya kamu baru tiba di Mars saat melihat kapal menjauh dari kubah. Kamu terdiam tanpa tahu harus apa. Kamu meminta bantuan, tapi tak ada yang menjawab. Tiba-tiba, robot memandu mendekatimu dan kamu mendengar suara kecil dari speakernya. Dia bilang, tak ada yang bisa mendengarmu karena atmosfer di Mars jauh lebih renggang dibanding bumi. Kandungan karbon dioksidanya juga banyak, sehingga gelombang suara teredam. Meski ada konser meriah sejauh 10 meter dari tempatmu berdiri, suaranya akan terdengar seperti dari berkilo-kilometer. Jadi, ada yang bisa kubantu? Kamu meminta bantuan, dan dia menunjukkan tata letak 3 dimensi kubah ini. Kamu bisa melihat beberapa stasiun kapal ulang-alik lain. Jadi, kamu bergegas ke sana. Sayangnya, kamu harus pergi ke sisi lain kubah untuk mencapai stasiun kapal ulang-alik ini. Saat kamu mulai panik dan bingung bagaimana caranya ke sana, robot tadi berubah menjadi sepeda dan memintamu naik. Kamu pun naik dan mengarungi kota, sambil melihat semua bangunan dan jalanan kosong. Retakan makin besar, dan potongan kecil kubah mulai berjatuhan dari atas, seperti salju. Setibanya di stasiun tujuan, beberapa orang terakhir sedang menaiki satu-satunya kapal ulang-alik. Kamu mengejar mereka, berusaha mendapatkan perhatian dengan putus asa. Saat kamu membunyikan bel sepeda, suaranya hampir tak keluar sedikit pun. Kapal mereka lepas landas sebelum bisa melihatmu. Kamu bertanya, kenapa suaranya tidak terdengar? Dan si robot menjelaskan, kamu hampir mustahil mendengar suara bernada tinggi di Mars. Karbon dioksida membuat suara bernada tinggi, seperti suara lonceng dan kicauan burung, hampir mustahil didengar. Kalau kamu masih di bumi, mereka mungkin mendengarmu. Si robot bilang, masih ada satu kesempatan terakhir untuk menyelamatkan diri. Dia berubah menjadi pesawat antariksa kecil. Kamu masuk dan dia terbang menembus celah di kubah, keluar angkasa. Gerakannya super cepat, jadi kamu akan pulang ke bumi dalam waktu singkat. Begitu kamu mulai tenang dan menikmati pemandangan luar angkasa, kamu melihat lampu merah robot berkedip. Kamu bertanya, ada masalah apa? Tapi tidak ditanggapi. Tiba-tiba, kamu tersadar, kamu tidak bisa mendengar apapun di luar angkasa. Suara bergerak dalam gelombang, dan perlu sesuatu untuk merambat seperti udara atau air. Luar angkasa adalah ruang hampa udara, sehingga kamu tidak bisa mendengar suara sama sekali.
Pesawat antariksamu tiba-tiba berubah arah dan melesat menjauhi bumi. Kamu mencoba mengendalikan si robot ke arah yang benar, tapi tidak tahu bagaimana cara menarik perhatiannya. Pesawatmu menetapkan penerbangan ke Venus. Makin dekat, turbulensi pun terjadi. Angin di Venus bertiup lebih cepat dibanding tornado di bumi. Kamu terus tersapu sambil berusaha mencari tempat yang aman untuk mendarat. Si robot berhasil untuk tetap stabil di jalurnya, meski angin menghempaskannya kemana-mana. Kamu sudah bisa merasakan panas Venus. Akhirnya, si robot melihat gua kecil di kejauhan dan mencoba mendarat di sana. Segera setelah si robot menyentuh tanah, dia berubah menjadi pakaian luar angkasa yang bisa kamu kenakan. Jadi, kamu aman di lingkungan yang ekstrim. Perakiraan cuaca hari ini di Venus. Panas, suhu mendidih sepanjang siang sampai malam. Akan ada awan asam sulfat dan angin ribut. Sebagian besar atmosfer Venus terdiri dari karbon dioksida, sehingga suaramu pun akan jadi lebih rendah karena atmosfer planet yang padat. Meski menjadi planet kedua yang paling dekat dari matahari, Venus adalah yang terpanas. Atmosfernya menjebak panas dari matahari dan menyimpannya di dalam. Saking panasnya, udara Venus bisa melelehkan timah. Kalau kamu terbang naik pesawat antariksa di dekat Venus, semuanya akan meleleh dalam hitungan menit. Untungnya, kamu punya baju besi robot yang tahan banting. Kamu bertanya kepada si robot, bagaimana caranya pulang? Tapi suaramu terdengar aneh. Pita suaramu bergetar lebih lambat di sini dibanding di bumi, sehingga nada suaramu lebih rendah. Tapi, pada saat yang sama, kecepatan suara di Venus jauh lebih cepat, membuat suara lebih cempreng. Lalu, kandungan karbon dioksida yang tinggi di udara menciptakan efek aneh yang menipu otakmu agar berpikir bahwa sumber suaramu kecil. Kesimpulannya, kamu terdengar seperti bebek di kartun. Kamu memandang ke cakrawala dan melihat banyak bukit dan gunung tersebar di dataran. Tapi si robot bilang, banyak di antaranya adalah gunung berapi. Venus sebenarnya punya lebih banyak gunung berapi dibanding planet lain di tata surya. Para ilmuwan menemukan lebih dari 1.600 gunung berapi di permukaannya. Artinya, mungkin ada lebih dari itu yang belum ditemukan. Yap, mungkin menetap di sini seharian bukanlah ide yang bagus, dan bukan cuma karena panasnya. 1 hari di Venus setara 243 hari di bumi. Bahkan, 1 hari di Venus lebih panjang dibanding setahun, karena hanya butuh waktu 225 hari bagi Venus untuk mengitari matahari. Meski sulit berkomunikasi, kalian tetap berhasil. Si robot bilang tadi dia kesasar dan akan segera membawamu ke bumi. Sambil berjalan mengitari gua, kamu sadar ternyata kamu ada di dalam gunung berapi. Kamu meminta si robot untuk bergegas dan membawamu kembali pulang sebelum gunung ini meletus. Robotmu kurang begitu jago terbang di luar angkasa. Karena tak lama, kamu tersasar lagi. Sekarang kamu berada di Titan, bulan terbesar Saturnus. Saking besarnya, bulan Saturnus ini lebih besar dibanding Merkurius, planet terdekat dengan matahari. Pesawatmu tiba di atmosfernya yang terasa agak mirip atmosfer bumi. Satu-satunya perbedaan yang terlihat adalah kabut oranye yang menggantung di udara, sehingga kamu lebih sulit melihat. Saat kamu turun menuju Titan, robotmu mendeteksi tanda-tanda gas sianida di seluruh permukaannya, dan awan tebal yang terbuat dari es metana. Kamu mendarat di tempat yang lembut dan kembali meminta si robot membawamu pulang ke bumi. Setidaknya, kali ini, kamu tidak kepanasan. Si robot berubah lagi dan mulai memindai lingkungan. Atmosfer di sini sekitar 60% lebih padat dibanding bumi. Berjalan di sini terasa seakan melewati kolam sirup maple. Ada kandungan nitrogen yang sangat tinggi di udara. Jadi, semua suara terdengar sangat mirip dengan di bumi. Kamu bilang ke si robot, kamu ingin sekali pulang sekarang, tapi suara yang keluar seperti teriakan keras yang serak. Ini karena Titan punya lebih banyak nitrogen dibanding bumi, dan karena suara merambat sedikit lebih lambat. Untungnya, kalian berdua masih bisa saling paham. Si robot bilang dia perlu menyerap lebih banyak energi dari panel surya sebelum lepas landas lagi. Jadi, kamu memutuskan berkeliling. Titan adalah satu-satunya objek di tata surya yang punya badan cairan tetap seperti sungai, danau, dan laut di permukaannya. Kamu kini paham kenapa si robot tersesat, mengingat betapa miripnya Titan dengan bumi. Titan bahkan punya siklus cair, dengan hujan, penguapan, dan pengembunan.
Tapi ini bukan air seperti di bumi. Cairan utama di sini adalah metana. Para ilmuwan berpikir mungkin ada aktivitas vulkanis di sini. Tapi alih-alih lava panas cair, yang dimuntahkan adalah air. Planet-planet lain seperti Mars punya es di puncak gunungnya dan bukti air di bawah permukaannya. Tapi tak ada yang semirip bumi dibanding Titan. Beberapa ilmuwan meyakini bulan ini bisa menjadi rumah kita berikutnya miliaran tahun dari sekarang. Suhu matahari akan meningkat saat itu, sehingga atmosfer bumi tidak dapat dihuni lagi. Pada saat itu, suhu dingin Titan akan cukup untuk menciptakan lautan yang stabil dan menopang kehidupan. Si robot akhirnya mengumpulkan listrik yang cukup untuk terbang, sehingga kamu bisa pulang. Kamu merindukan percakapan normal dengan suara yang tidak terdengar seperti karakter kartun lagi. Hari ini kita akan melatih otot inti kita. Jadi siap-siap berkeringat ya. Maaf, bukan inti yang itu. Hei, manusia sudah melanglang buana, turun ke inti bumi dan naik ke luar angkasa. Tapi gimana kalau kita bisa memadukan petualangan ini dan mencari tahu apa yang tersembunyi dalam planet-planet lain dan beberapa bulan di tata surya? Dengan bantuan bor hiper antar bintang ini, paling tidak kita bisa mencapai sebagian. Koordinat sudah ditentukan, semua sistem siap, dan destinasi pertama kita adalah bulan. Bulan kita tepatnya. Kita mendarat di permukaannya yang kelabu dan terpencil di bawah langit yang hitam. Tidak ada warna biru di sini karena sedikitnya atmosfer yang bisa menyebarkan sinar. Bor mulai bekerja dan pertama kita menembus lapisan luar bulan. Keraknya seperti di bumi. Kita ada di bagian bulan yang terang, jadi ketebalan lapisan ini hanya 70 km, tapi kalau kita mendarat di bagian yang gelap, ketebalannya lebih dari 2 kali lipatnya. Bulan adalah objek berbatu, jadi sebagian keraknya tersusun atas silikon, besi, aluminium, kalsium, oksigen, dan magnesium dengan unsur-unsur lain dalam jumlah lebih kecil. Lebih jauh ke bawah, kita bertemu mantelnya. Dan ini adalah perjalanan panjang dan membosankan. Ketebalan lapisan ini sekitar 1.400 km. Makin dalam, suhu makin panas. Kita menemukan materi komposit, piroksen, dan olivin. Materi ini tersusun atas besi, silikon, oksigen, dan magnesium dalam proporsi berbeda. Akhirnya, kita menerobos lapisan keras dan memasuki inti luar yang semi cair. Berjalan lagi sejauh 150 km ke depan, menembus rawa yang mendidih ini. Dan kita menyelam ke lautan besi di kulit inti cair. Ketebalannya hampir 100 km, dan logam cair itu bisa membuat kita menguap, tapi bor ini dibuat untuk menahan serangan yang sangat berat. Lalu, kita mendadak berhenti. Di bagian terdalam bulan, terdapat inti besi padat setebal 240 km. Kita bisa mengebornya, tapi tidak perlu. Jadi kita pasang saja bendera di sini dan skip ke planet berikutnya di daftar pengeboran kita, yang adalah Merkurius. Di dalam bulan, suhunya panas, tapi di permukaan planet terkecil tata surya kita ini justru lebih panas lagi. Itu tentu karena letaknya yang begitu dekat dengan matahari. Oke, mari kita bor. Kulit luar Merkurius lumayan tebal yang terdiri dari kerak dan mantel dengan kedalaman sekitar 400 km. Perjalanan ini kurang menarik karena tidak seperti bumi dalam banyak hal. Tapi, bor tiba-tiba berhenti menabrak dinding logam padat. Ini adalah inti Merkurius yang berdiameter 4.000 km. Inti Merkurius menempati 85% diameter keseluruhannya. Tak ada gunanya menembusnya. Ini dinding logam sejati dan sangat padat. Ayo, kita skip ke planet berikut. Dan kita di planet Mars sekarang. Oh, lihat, lagi sunset nih. Matahari membuat langit jadi biru samar. Tapi kita di sini mau ngebor. Jadi, ayo kita mulai saja. Kerak Mars cukup tipis dibanding kerak bumi, hanya sedalam 10-50 km. Tapi komposisinya sangat mirip, ada besi, aluminium, kalsium, kalium, dan magnesium. Itu salah satu alasan kenapa manusia ingin mendiami planet merah ini kelak. Planet ini sangat mirip dengan planet kita. Gak perlu lama-lama mengebor lapisan pertama, dan kita sekarang menghadapi lapisan kedua. Mantelnya, ini adalah lapisan keras dan berbatu setebal 1.800 km. Berkat ukurannya, kegempaan Mars sudah tidak aktif lagi. Tidak ada magma mendidih di dekat permukaan planet, membuatnya hening dan jinak.
Ini penggalian yang panjang, tapi akhirnya kita berhenti mendadak, menabrak inti planet. Sebuah bola besi, nikel, dan belerang berdiameter 3.200 sampai 4.200 km. Ini lebih besar daripada inti Merkurius, tapi planetnya sendiri juga lebih besar. Jadi, masuk akal. Oke, perhentian kita berikutnya akan lebih menarik, sebab ini adalah Jupiter. Massa raksasa gas ini 2 kali massa semua planet lain di tata surya jika digabungkan. Dan kita mendarat tepat di tengah lautan. Lautan itu, kupastikan, adalah yang terluas di seluruh tata surya dan terdiri dari hidrogen cair. Bohr menembus permukaan planet dengan lancar karena di sini tidak ada batuan atau logam keras. Hanya ada gas dan cairan. Tapi goncangannya, astaga, tekanan di planet ini lebih dari sekadar besar dan bisa dibilang tidak terbayangkan. Bohr hampir tidak bisa bertahan dan selagi masuk lebih dalam, tekanannya juga semakin tinggi. Kita sudah sampai di inti Jupiter dan situasi di sini tak tertahankan. Suhunya sekitar 50.000 derajat Celcius dan intinya sendiri tidak padat tapi juga cair yang disatukan oleh tekanan sangat kuat dari semua arah. Bohr mulai bergemertak, pertanda buruk. Ayo pergi dari sini sebelum bomnya patah. Fiuh, tak ada angin, tak ada tekanan, dan tak ada panas. Yang ada di sekeliling kita hanya tanah kosong beres yang dihiasi pegunungan dan berkas kemerahan. Ini adalah Europa, salah satu bulan Jupiter yang paling menjanjikan. Selagi kita mengebor es, aku mau menjelaskan. Europa adalah salah satu kandidat yang memiliki kehidupan luar angkasa di tata surya. Dan ini bisa ditemukan tepat di bawah kulit beres yang sekarang sedang kita gali. Tebalnya hanya 15-25 km dan di bawahnya adalah laut air asin raksasa. Luasnya 2 kali seluruh lautan di bumi dijadikan satu. Titik terdalam di bumi adalah Challenger Deep dan dalamnya 10 km lebih. Di sisi lain, kedalaman lautan di Europa bisa mencapai 160 km. Dan entah apa yang tersembunyi di lautan dalam yang gelap itu. Oke, kita menembus air dengan mudah dan akhirnya sampai di dasar lautan. Mantel dimulai dari sini dan tersusun atas batuan seperti di bumi. Gak lama, kita menemukan inti logam dari bulan itu. Europa sedikit lebih kecil daripada bulannya bumi, jadi tidak mengejutkan kalau kita cepat sampai di pusatnya. Oke, lanjut yuk, pergi lebih jauh lagi. Oh, sebaiknya kita mengebor secepat mungkin. Lihat saja, di sini panas membara. Kita pasti ada di Io, bulan lain dari Jupiter dan dunia yang paling aktif gunung berapinya dalam tata surya. Lihat, gunung berapi itu 2 kali ukuran Everest dan sekarang sedang meletus. Untungnya kita sudah di bawah permukaan Io, tapi itu bukan berarti kita sudah aman. Di bawah sini, semuanya juga lelehan, didominasi warna kuning dan kecoklatan karena tingginya kadar belerang. Baunya pasti busuk banget. Tapi, ciri paling aneh adalah baik di dalam maupun di luar Io, semuanya selalu bergerak. Jupiter dan bulan-bulannya yang lain membentuk kekuatan gelombang raksasa yang membuat permukaan Io membengkak lebih dari 100 meter naik turun seperti tsunami besar di bumi. Tapi di sini bukan air, melainkan batuan. Tapi, makin dalam, keadaan makin tenang, sampai akhirnya kita berada di inti besinya. Suhu di sini masih panas, tapi setidaknya sudah tidak ada goncangan dan pembengkakan seperti di atas. Mari pasang bendera lagi dan pergi ke titik berikutnya. Dan itu adalah Saturnus, planet terbesar kedua dalam tata surya dan yang paling terkenal dengan cincinnya yang spektakuler. Tapi bukan satu-satunya planet bercincin loh, nanti kita bahas ya. Nah, seperti yang sudah kamu lihat, bor kita jatuh menembus gas hidrogen dan helium yang menyusun sebagian besar permukaan planet dan atmosfernya. Tidak perlu bekerja di sini, cukup tunggu dan berharap semoga tekanan yang sangat besar tidak menghancurkan bor kita menjadi rongsokan. Akhirnya, tekanan menjadi begitu besar sehingga kita mendapati diri kita berada dalam hidrogen cair dan di sini kita mulai menyelam. Kita akan segera sampai di inti Saturnus yang padat. Ah, ini dia. Inti ini tersusun atas besi dan nikel dan sebenarnya cukup kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan planet. Oke, destinasi terakhir menunggu. Ayo. Disinilah kita, Neptunus. Bohr segera melempar jangkar karena angin di sini sangat kencang. Kecepatannya mencapai 5 kali kecepatan siklon tropis yang paling ganas di bumi. Neptunus diselimuti lapisan hidrogen dan helium tipis seperti Saturnus atau Jupiter, tapi di bawahnya ada lebih dari itu. Di perbatasan tata surya ini panas, berangin dan sepi, jadi mari kita menggali saja.
Di bawah bermacam-macam gas itu, tiba-tiba ada massa air, metana, dan amonia panas yang menggelegak. Fiuh, zat-zat ini panas. Meskipun Neptunus disebut raksasa es, namanya berasal dari intinya jauh di dalam, yakni tujuan kita sekarang. Ada sebuah bola batuan dan es kecil. Dan meskipun di atas suhunya mendidih, es di bawah sini tetap dingin. Setelah melesat meninggalkan bumi, kamu menghentikan pesawat luar angkasamu di dekat bulan. Jarakmu sekitar 380.000 km dari planet asalmu, atau hampir 400 kali panjang Pulau Jawa. Kamu mulai mengambil palu dan pahat raksasa dengan lengan robot pesawat luar angkasamu. Setelah meletakkan pahat itu di kutub utara bumi, kamu mulai memukulnya dengan palu. Bumi pun langsung terbelah mirip kulit telur. Oh, ternyata di dalamnya ada planet lain. Namanya Theia. Planet ini tersembunyi di bawah bumi. Loh, kok bisa ada Theia di bawah sana? Kamu perlu merunut ke masa 4,5 miliar tahun yang lalu untuk mendapat jawabannya. Nebula yang indah ini akan jadi tata surya kita dalam waktu dekat. Debu warna-warni dan sejumlah puing luar angkasa perlahan mendekati pusatnya. Tak lama lagi, puing-puing misterius ini akan sangat berat dan padat. Suhunya di dalam objek raksasa ini juga terus naik. Setelah mencapai titik maksimum, rentetan reaksi nuklir langsung muncul. Beberapa detik kemudian, buat, terjadi ledakan dahsyat hingga gelombang kejutnya merambat menuju kegelapan. Bahkan, cahaya menyilaukan yang dihasilkan bisa teramati dari seberang galaksi Bima Sakti. Setelah debunya mulai bersih, cahaya benderang ini masih bersinar di pusat ledakan. Bintang yang baru lahir ini disebut sebagai matahari. Beratnya setara dengan 333.000 kalinya bumi. Kalau matahari menjadi ember, maka bumi perlu dimasukkan sampai 1,3 juta kali agar ember ini penuh. Wah, ada objek kecil menarik tuh di hadapanmu. Jaraknya sekitar 150 juta kilometer dari matahari. Bongkahan batu dan lava panas ini nantinya menjadi bumi. Ia masih aktif membentuk intinya saat lautan lavanya berangsur-angsur dingin. Tapi kok berpuluh juta tahun setelah kelahiran matahari, ada objek misterius yang meluncur menuju bumi. Inilah Theia. Planet kecil ini muncul dalam rentang waktu yang berdekatan dengan bumi. Lalu lintasan spiralnya meliuk-liuk gak karuan dengan kecepatan tinggi. Menurut para ilmuwan, Theia ini udah kayak bola mainan yang dilempar ke sana kemari oleh Jupiter dan Venus. Venus menarik Theia agar mendekatinya. Kemudian si Jumbo Jupiter menarik Theia ke arahnya. Tapi kalau matahari sih lain lagi. Bintang ini seberat 99,8% dari massa total tata surya. Makanya, ia punya aturan mainnya sendiri, yaitu dengan membuat Theia melintasi orbit yang serupa dengan bumi. Lalu, keduanya mendekat dan saling bertetangga. Ukuran Theia setara dengan Mars dan lebarnya kurang lebih sama dengan Samudra Atlantik dari New York ke Portugal. Tabrakan pun tak bisa terelakkan. Theia mendekati bumi dengan kecepatan hampir sengebut 14.500 km per jam. Kecepatan suara pun masih kalah 11 kali lipatnya. Kalau titik tabraknya tepat, kemungkinan besar bumi dan Theia akan sama-sama hancur. Kemudian disusul dengan ledakan besar yang bisa diamati di planet lain, bahkan di siang bolong. Peristiwa ini cuma akan menyisakan debu dan puing yang membara. Meski Theia cuma menyerempet bumi, bagiannya yang seluas Australia kemungkinan akan lenyap. Tapi sudut tabrakannya sebesar 45 derajat pas dan kecepatannya sangat tinggi. Ledakan ini bahkan menguapkan banyak sekali batuan di bumi. Gelombang kejutnya juga mampu menerbangkan sisa puing-puing ke orbit bumi. Terbentuklah kawah besar di titik benturan dan kemudian dibanjiri oleh lava yang mendidih. Sisa-sisa Theia dan pecahan bumi mulai mengorbit planet kita. Menurut salah satu teori, pecahan ini membentuk dua bulan. Awalnya, keduanya mengorbit secara bersamaan, tapi kemudian malah saling bertabrakan karena jaraknya terlalu dekat. Terbentuklah objek luar angkasa berukuran jumbo. Tapi teori lain mengklaim, semua pecahan ini tertarik oleh sisa-sisa Theia. Kemudian, terbentuk bulan yang kita kenal sekarang ini. Dulunya, bulan cuma bongkahan batu lava berwarna merah.
Sudut tabrakan seperti ini agak memiringkan sumbu bumi dan mempercepat rotasinya. Karena Thea juga, kita punya beragam musim dan zona waktu. Bumi punya lempeng litosfer berupa potongan padat berukuran besar yang ada di dalam keraknya. Setelah bertabrakan dengan Thea, lempeng ini patah dan retak. Akibatnya, karbon semakin tersebar ke penjuru dunia. Peranan unsur ini sangat penting bagi kehidupan di planet kita. Bumi pun mulai mendapatkan metabolismenya. Ratusan juta tahun kemudian, makhluk hidup pertama mulai muncul di bumi. Selama hampir 4 miliar tahun, organisme bersel tunggal telah berevolusi dan menghasilkan bentuk kehidupan yang kita lihat di zaman now. Menurut para ilmuwan, tabrakan kayak gini sangat jarang terjadi. Kemungkinan besar, nggak ada planet lain di luar sana yang bisa tetap bertahan setelah digempur tabrakan dahsyat seperti ini. Mungkin karena ini juga ya, kita belum nemu jejak kehidupan di planet lain. Sementara itu, sisa-sisa Thea masih ada di bumi. Tentu, bentuknya nggak seperti satu planet utuh yang tersangkut di dalam bumi, karena sebagian besarnya telah meleleh lalu menyatu dengan kerak bumi. Dengan menghilangkan permukaan bumi, kamu akan melihat dua gumpalan lava besar seukuran benua, letaknya tepat di bawah Afrika dan Samudra Pasifik. Wah, kemungkinan itu tuh sisa-sisa dari Thea. Thea nggak nyatu dengan mantel bumi karena densitasnya berbeda. Sama kayak kamu mencampur air dan minyak di dalam gelas. Minyak akan selalu mengapung di permukaan air. Lapisannya juga rata. Tapi kalau kamu mengangkat lapisan lava ini ke permukaan, tingginya akan setara dengan 100 gunung Everest. Sisa-sisa Thea juga kemungkinan ada di bulan. Misi luar angkasa Apollo membawa pulang sejumlah sampel tanah untuk dianalisis. Menurut kesimpulan para ilmuwan, struktur bulan sangat mirip dengan bumi. Para ahli sudah bisa mengebor bumi sampai jauh ke bawah untuk mengambil sampelnya. Sampel ini kemudian dianalisis. Jika strukturnya cocok, berarti Thea bisa dipastikan telah menabrak bumi 4,5 miliar tahun yang lalu. Dan dari sanalah bulan terbentuk. Tapi sampai saat ini, Thea masih jadi misteri. Para ilmuwan juga belum tahu pasti kalau planet ini benar-benar ada. Semua konsepnya memang sesuai dengan model pembentukan bulan sih. Tapi tabrakan dahsyat ini kemungkinan nggak pernah terjadi. Oke lah, saatnya beralih ke planet lain sejauh 40 tahun cahaya dari bumi. Wah, sampai juga di planet 55 Cancri. Ukurannya sekitar 2 kalinya bumi, tapi 8 kali lebih berat. Kamu mulai mengambil palu jumbomu lagi untuk memukul pahatmu. Planetnya retak. Tuh, ternyata ada berlian raksasa. Suhu di planet ini puluhan kali lebih ngebul dari bumi. Permukaannya juga banyak mengandung karbon. Karena panas, tekanan karbonnya juga melonjak. Strukturnya pun berubah. Awalnya, karbon berubah menjadi grafit. Lalu saat tekanannya dinaikkan, grafit ini berubah menjadi berlian. Berlian di bumi terbentuk jauh di bawah tanah, tepatnya di bawah 100 km. Tekanan di situ 50.000 kali lebih kuat dibandingkan tekanan di permukaan bumi. Suhunya juga sangat panas, bisa melebihi 500 derajat Celcius. Saat terjadi letusan vulkanik, berlian akan terlempar di dekat permukaan bumi. Meski begitu, manusia harus menggali sedalam 450 meter untuk menambang batu mulia ini. Berlian Golden Jubilee merupakan berlian bersegi paling besar di dunia. Beratnya setara dengan coklat batangan dan ukurannya sebesar hamster. Harganya sekitar 170 miliar rupiah. Bisa kamu bayangin ada berlian seukuran planet? Akhirnya, kamu kembali lagi ke tata surya kita. Perjalananmu kali ini menuju Europa, satelit Jupiter. Lebar Europa kurang lebih sejauh jarak Seattle menuju Houston, tapi masanya kurang dari 1%-nya massa bumi. Permukaannya tertutup kerak sedingin es, dan tebalnya sekitar 30 km. Gimana kalau kamu memecahkan kerak Europa dengan palu raksasamu itu? Seluruh Europa tertutup air rupanya. Suhunya dingin sekali, 3 kali lebih dingin dari suhu di kutub utara bumi. Air pun langsung berubah jadi es. Meski begitu, lautan di bawah permukaannya masih berwujud cair. Europa berinteraksi dengan Jupiter lewat gaya gravitasi seperti bulan dan bumi. Terciptalah gaya pasang surut dan memanaskan inti Europa. Inti ini melelehkan es di sekitarnya. Hasilnya terbentuk lautan besar, 2 hingga 3 kali lebih besar dari semua lautan bumi jika digabungkan. Para ilmuwan meyakini air adalah dasar kehidupan. Artinya, mungkin ada kehidupan di Europa. Mungkin ada mata air panas, sama seperti di dasar lautan kita. Air di sana mungkin jauh lebih hangat. Dan meski tekanan dan suhu di tempat-tempat seperti itu cenderung ekstrem, bakteri sederhana dapat tinggal di sana.
Europa dan bumi hampir seumuran. Artinya, waktu yang terlewat cukup bagi organisme hidup untuk muncul dan berevolusi. Siapa yang tahu? Mungkin peradaban canggih sudah berkembang di bawah kerak es ini. Mereka mungkin membangun kota-kota besar dan ingin menaklukkan luar angkasa saat ini. Tapi satu-satunya hal yang bisa dilakukan manusia saat ini adalah mengirim probe ke Europa dan mencari tahu apakah kehidupan mungkin bertahan di sana.